Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melia Roza, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Riri Asril Putri dan pengajar praktik saya adalah Ibu Erni Subianti. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nurbaiti? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, senang sekali bisa bersama Ibu di sini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbaiti atas apresiasinya kepada saya dan kolaborasinya sudi untuk hadir pada hari ini untuk melakukan pra-observasi. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Ibu Nurbaiti bersedia untuk disupervisi oleh saya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nurbaiti. Sama-sama Ibu. Ya, baiklah Ibu, sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas atau supervisi di dalam kelas, mungkin saya akan melakukan pra-observasi yang mana akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu untuk melihat kesiapan Ibu dan saya juga untuk melihat pembelajaran apa yang akan Ibu berikan di dalam kelas tersebut dan bagaimana penerapannya. Baik Ibu Nurbaiti, apakah sudah siap untuk dan sudah mengizinkan untuk saya bertanya? Bisa Bu? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bolehkah saya mengetahui tujuan pembelajaran Ibu di dalam pelaksanaan pembelajaran nanti atau observasi ke depannya dalam supervisi? Oke, iya Bu. Adapun tujuan pembelajaran saya itu ada 3, gitu ya. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri-ciri virus. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan virus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan virus yang berbahaya dan merugikan. Itu Bu. Jadi ada 3 ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Semoga di dalam pelaksanaan nanti tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Dan tentunya di dalam tujuan pembelajaran ini mungkin sudah Ibu susun berdasarkan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree ya Bu, satu lagi ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, di bagian mana atau area pengembangan yang mana yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran ke depan? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan 2. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Untuk pengetahuan di sini anak-anak bisa mengetahui nama-nama virus yang saat ini menjadi wabah di banyak negara beserta ciri-cirinya dan virus yang berbahaya dan merugikan. Untuk keterampilan di sini anak-anak dapat membuat data hasil pengamatan penyebaran virus. Ya, baik, area pengembangannya ada 2 ya Bu ya. 1 pengetahuan dan 1 lagi adalah keterampilan. Di mana untuk pengetahuan siswa-siswi bisa memahami ciri-ciri virus, kemudian mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan. Kemudian di area pengembangannya siswa-siswi dapat mengolah data ya Bu ya, data dari hasil menganalisis virus yang berbahaya, ciri-ciri virus yang berbahaya dan merugikan. Baik Ibu, di dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu terapkan atau Ibu gunakan di dalam pembelajaran tersebut? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model yang saya gunakan adalah model discovery learning. Dengan metode diskusi dan grup investigasi dalam kelompok heterogen, yang mana dalam satu kelompok terdiri dari beragam kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir saya memberikan penugasan. Ya,
baik Ibu, bagus sekali untuk strateginya, yang mana dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional yang mungkin Ibu akan menerapkan 5 kompetensi dasar ya Bu, di dalam RPP sudah Ibu tuangkan 5 kompetensi dasar sosial emosional. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk menganalisis data hasil virus yang berbahaya dan merugikan. Kemudian Ibu juga menggunakan metode ya, diskusi dan group investigasi, serta yang terakhir Ibu juga memberikan penugasan. Baik Ibu Nurbaiti, sangat bagus sekali strateginya. Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan tersebut? Jadi media yang saya gunakan adalah video pembelajaran yang sudah saya masukkan ke dalam aplikasi barcode, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang akan didiskusikan pada hari itu. Kemudian untuk hasil data, siswa mengumpulkan datanya di dalam aplikasi Canvas, dan kemudian dengan aplikasi Canvas siswa dapat mempresentasikan hasil aplikasi Canvas secara bergiliran di setiap kelompoknya. Dan juga saya memberikan LKPD, laptop, gadget, dan proyektor. Itu saja mungkin Bu. Ya baik, medianya juga bagus ya Bu. Ada berbagai macam media yang Ibu gunakan di dalam pembelajaran. Yang pertama media pembelajaran ya, berupa video yang Ibu sudah sediakan di dalam aplikasi barcode ya Bu ya. Kemudian untuk data hasil pembelajaran Ibu gunakan aplikasi Canva ya, agar anak bisa menuangkan data observasinya di dalam aplikasi Canva. Kemudian tadi juga Ibu menggunakan Canva sebagai media pembelajaran Ibu ya, sangat bagus sekali Bu Nurbaiti. Kemudian ada LKPD, kemudian Ibu menggunakan proyektor. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi mengenai waktu pelaksanaan di dalam observasi atau supervisi nanti. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk dilakukan observasi ke depannya bersama saya Ibu Nur? Kebetulan saya ada jam di hari Rabu, itu ada di jam ke-5 dan ke-6 di kelas 10 menit. Ya. Baik Bu Nurbaiti bersedia atau siap di hari Rabu ya Bu ya. Di hari Rabu di pelajaran yang ke-5 dan ke-6. Semoga kedepannya apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan semoga dengan adanya wawancara praobservasi ini untuk melihat kesiapan Ibu di dalam memberikan pembelajaran. Kemudian dari apa yang saya tanyakan tadi, kira-kira apa saja yang bisa Ibu dapatkan untuk penerapan pembelajaran supervisi nanti atau observasi ke depannya? Berarti gambarannya ya Bu ya? Ya, ya. Oke. Saya mendapat gambaran dari perencanaan pembelajaran saya ke depannya, yaitu dengan tujuan pembelajaran, model yang digunakan, terus metode atau media dalam strategi yang digunakan pada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasi dalam pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi dari beberapa pertanyaan tadi sudah nampak rampung ya Bu ya, dalam tentunya di dalam pembuatan rencana pembelajaran atau RPP yang mungkin dari tujuan pembelajarannya, modelnya, metodenya, serta strateginya. Terima kasih Bu Nurbaiti, semoga wawancara praobservasi ini bermanfaat untuk Ibu dan bermanfaat juga untuk saya. Dan sebelum saya akhiri, kemudian ketika hari Rabu yaitu di jam pelajaran ke-5 dan ke-6 di minggu depan, saya akan masuk ya, izinkan saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi di saat jam pembelajaran Ibu nanti. Dan kemudian setelah supervisi atau observasi yang dilakukan,
mungkin ada wawancara lagi Bu Nurbaiti. Ya. Mungkin saya minta izin juga dan waktunya untuk diwawancarai lagi, bukan hanya dengan saya tetapi juga dengan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Erni Subianti. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Kalau jika bersedia ke depannya untuk diwawancarai lagi setelah observasi dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Demikian hasil wawancara pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Nurbaiti. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, dan saya mohon maaf apabila salah dalam mengucapkan perkataan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Agar lebih semangat dan diawali dulu dengan doa. Silakan untuk ketua kelas memiliki doa dan membaca ayat ini. Silakan. Bersiap. Sebelum belajar, kita berdoa. Amin. Berakhir. Sebelum hari kegiatan ini, karena kita belajar sampai ini kurang berkelas. Baca mulai. Silakan kita mungkin lagu Mas SMA ya. Mungkin kita anak. Ayo, silakan untuk juga. Kami siswa SMA 1 siakan, jika bakal masa depan, siapa yang bisa rintangan untuk mengisi pembangunan. Hujan dan panas tak menjadi halangan, dikala pagi dan siang. Rianglah wahai kawan semua, bulatkan tekad di hati. Terus selanjutnya dipakai absensi dulu ya. Untuk hari ini ada nggak yang sudah datang? Alfa? Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, Ibu sebelum memulai pembelajaran Ibu akan bertanya untuk materi yang lalu. Siapa yang tahu masih ingat? Ayo. Saya Bu, Ya, Okta silakan. materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu, salah satunya ialah mengenai cabang-cabang biologi Bu. Iya kan ke keanekaragaman? Iya. Yang minggu lalu adalah cabang-cabang biologi dan keanekaragaman hayati. Mana keanekaragaman hayati kemarin ada 3 tingkatan, ya? Masih ingat ya? Masih. Siapa kira-kira yang masih ingat? Iya. Moza silakan. Ada 3 tingkatan yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem Bu. Iya, ada 3 tingkatan. Tingkat keanekaragaman jenis, tingkat keanekaragaman ekosistem, dan tingkat keanekaragaman gen. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran tentang virus, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar kita. Ya, untuk kompetensi dasar kita adalah menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Dan juga Ibu jabarkan untuk tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah peserta didik untuk mengamati dan membaca permasalahan
replikasi virus. Oke, jadi bisa ya kalian perhatikan, amati dan cermati. Oke, silakan kalian tonton videonya dulu, ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing buat kita. Keberadaannya bisa membuat kita merasakan beberapa gejala berikut: suhu tubuh tinggi, badan kedinginan, atau batuk dan sakit pada saluran pernapasan. Nah, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asal nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati. Ini akan Ibu beri kalian barcode, ya. Barcode ini nanti Ibu bagikan per kelompok. Silakan kalian scan, ya. Scan dan perhatikan karena inilah yang akan kita identifikasi atau permasalahan virus yang ada di sekitar kita, ya. Oke, Ibu bagi dulu ya. Silakan di scan, ya. Baru setelah itu kalian amati permasalahannya, ya. Ibu kasih waktu untuk lihatnya 5 menit. Oke? Silakan ambil waktunya. Sudah selesai kalian lihat? Oke, kalau sudah selesai kalian lihat, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian mencermati nggak atau memahami nggak permasalahan yang ada di video tersebut? Ya, jadi tanya kira-kira apa nama virus yang menjadi dampak atau penyebab penyakit di berbagai daerah termasuk Indonesia? Siapa yang dapat menjawab? Iya. Ya, COVID-19. Oke, terus Ibu mau tanya lagi, siapa yang dapat bukan menyimpulkan ya, tapi merangkum dari hasil video tadi? Saya Ibu. Iya, aja silakan. Hal yang dapat saya rangkum dari video yang telah saya tonton tadi, bahwa penyebaran COVID-19 bisa melalui dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung bisa melalui kontak fisik seperti berjabat tangan atau memegang barang yang telah dicemari oleh virus COVID-19 yang diberikan oleh sang pengidap. Sedangkan secara tidak langsung bisa melalui kontak cairan seperti bersin, batuk, dan lain-lain. Oke, silakan kasih akses. Oke, sebelum Ibu memberikan LKPD-nya ini, Ibu akan memberitahu dahulu ya. Jadi cara kerjanya adalah video yang tadi itu kan permasalahan yang kalian lihat kan. Jadi di sini ada pertanyaan yang kalian jawab dan didiskusikan sesama kelompoknya. Setelah itu, setelah kalian diskusikan, silakan kerjakan dengan menggunakan Canva, ya. Oke, jadi buka dulu LKPD-nya, ya. Silakan nanti dikerjakan. Tapi jangan lupa didiskusikan ya. Oke, Bu. Jangan sendiri-sendiri, tapi sesama. Jadi nanti setelah hasilnya sudah dapat, langsung kalian buat dalam bentuk Canva, ya. Oke. Oke, silakan kerjakan.
Hati-hati ya. Berarti Ibu panggil urutan yang pertama nih, kelompok yang pertama, kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Menurut kamu, kenapa terjadi panik buying saat pemerintah mengumumkan COVID-19 telah masuk di Indonesia? Panik buying terjadi saat masyarakat merasa takut dan khawatir akan kekurangan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apa kritik dan saran Anda terhadap pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada berbagai pihak terkait? Nah, jawaban dari pertanyaan nomor 3 yang telah kami diskusikan yaitu yang pertama, untuk instansi pemerintah, kritik dari kami, sebagian pemerintah mungkin lambat dalam merespon pandemi, kurangnya koordinasi antar lembaga atau kekurangan transparansi dalam penyampaian informasi. Selama presentasi ini, apakah ada kritik dan saran dari teman-teman? Oke, ada ya? Menurut kami, jawaban yang sudah kelompok 1 paparkan sudah bagus. Namun, saran dari kami, jawaban tersebut lebih baik lagi untuk lebih diringkas agar lebih mudah dipahami. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama. Menurut kamu, mengapa terjadi panik buying saat pemerintah mengumumkan COVID-19 telah masuk ke Indonesia? Menurut jawaban dari kelompok kami, yaitu banyak di antara warga panik dan khawatir akan diberlakukannya lockdown seperti di Wuhan, seperti kita tahu, Tiongkok, yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas keluar rumah. Kekhawatiran tersebut itu akhirnya membuat sebagian masyarakat melakukan panik buying. Mereka tanpa pikir panjang memborong produk kesehatan hingga bahan pokok dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengapa wabah COVID-19 sangat cepat menyebar? Karena adanya ketidakpatuhan terhadap protokol, penyebab lainnya adalah vaksinasi booster di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia. Harapannya, tolong berikan itu kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai diterima oleh orang yang notabene punya segalanya untuk mempertahankan kehidupannya. Apakah ada tambahan atau saran dari kelompok lain? Oke, kelompok berapa yang ada sarannya? Kelompok 3. Oke, silakan. Ya.
Wabah COVID-19 cepat menyebar tidak hanya karena ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, tapi juga karena keterbatasan fasilitas kesehatan. Banyak daerah yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga sulit untuk melakukan tes dan obat yang cukup. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mempresentasikan hasil diskusi jawaban KPD dari buku writing. Langsung aja ke soal yang pertama. Menurut kamu, mengapa terjadi panik buying saat pemerintah mengumumkan COVID-19 telah masuk ke Indonesia? Panik buying terjadi saat pemerintah mengumumkan COVID-19 telah masuk ke Indonesia karena masyarakat khawatir mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Oke, pertanyaan kedua, mengapa wabah COVID-19 sangat cepat menyebar? Jawaban dari kelompok kami, wabah COVID-19 sangat cepat menyebar karena masyarakat Indonesia banyak tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, menjaga jarak, dan lain-lain. Sebelum ditutup, apa ada saran dan kritik dari kelompok lain? Oke, ada. Ya, kelompok Pak, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberi saran atau tambahan jawaban untuk jawaban dari nomor 4 dan nomor 3, yaitu hoax COVID-19 tidak hanya memberikan dampak terjadinya kebencian dan permusuhan di antara masyarakat, namun juga menyebabkan terjadinya kepanikan pada masyarakat sehingga mereka menjadi ambigu dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pertanyaan dari LKPD yang telah Ibu berikan kepada kami. Nah, sebelum memasuki pertanyaannya, perkenalkan, nama saya Perlorangan Fauzan Hani. Saya Sakia Hakisah Sabila. Saya Martina. Saya juga. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu menurut kamu, mengapa terjadi panik buying saat pemerintah mengumumkan COVID-19 telah masuk ke Indonesia? Nah, hasil dari diskusi kami, dikarenakan kepanikan masyarakat, pemerintah tetap PPKM atau lockdown yang memerintahkan masyarakat agar tidak keluar rumah dan social distancing terhadap masyarakat atau orang sekitar. Sehingga terjadilah panik buying di antara masyarakat yang membuat banyak pasokan barang pokok dan juga obat-obatan. Sehingga terjadilah krisis barang pokok dan juga obat-obatan. Apakah ada saran atau kritik dari kelompok lain? Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan saran kepada kelompok Kais. Sarannya adalah mengenai jawaban kalian cuma 3. Mungkin bisa untuk didiskusikan. Salah satunya seperti pihak-pihak apa saja yang terkait dan saran-sarannya sesuai dengan ide masing-masing. Menurut kami, mungkin bisa dengan memberikan stimulus edukasi kepada masyarakat yang belum teredukasi tentang COVID-19. Baiklah, terima kasih atas sarannya dari sebuah pihak. Kami ucapkan terima kasih dalam memperhatikan hasil dari presentasi kami. Oke, kasih aplaus dulu. Setelah kita didiskusikan, Ibu mau kalian 2 kelompok saja untuk menyimpulkan hasil dari kerja kalian. Saya, Putri Nabila dan kelompok 4 akan menyimpulkan hasil dari pembahasan KPD. Nah, kesimpulan dari seluruh jawaban yang telah diberikan dari hasil pembahasan KPD yaitu banyak yang menyatakan bahwa terjadinya penyebaran COVID-19 ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri. Kemudian masyarakat ini juga untuk menjaga diri sendiri, tidak mau mengikuti protokol kesehatan dan tidak mau mengikuti arahan dari pemerintah. Kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu selalu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian selalu memastikan bahwa kita membawa masker. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 izin untuk menyampaikan kesimpulan kami mengenai LKPD yang sudah diberikan tadi. Menurut kami, saat pemerintah melakukan lockdown, tentunya banyak area-area umum yang ditutup oleh pemerintah dikarenakan virus tersebut. Oleh karena itu, selain pemerintah, kita sebagai masyarakat memegang peranan yang penting dalam menjaga atau mencegah virus COVID-19. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan tadi dengan rajin cuci tangan, menjaga jarak, cerdas dalam bermedia sosial, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Untuk kesimpulan
sekolahnya. Hari ini Ibu akan menilai, jadi penilaiannya ini secara kolektif dulu ya. Nanti akan ada catatan nilai untuk Ibu juga. Jadi penilaiannya Ibu kasih kalian 1 sampai dengan 10 bintang. Jadi kira-kira untuk kelompok 1 dapat berapa bintang dari 1 sampai dengan 10? Ayo. Oke. Siap betul. Bintang. Nanti dikategorikan sangat. Untuk kelompok 2 silakan. Kalau ada lebih dari 10 mereka minta lebih dari 10. Oke, kelompok juga. Oke, mereka berarti juga sangat Bagus. bagus. Untuk kelompok 3 silakan. Kira-kira berapa? 10 juga. Oke, berarti kasih aku juga mereka. Berarti mereka juga sangat bagus. Yang terakhir 11 ya. Oke, mereka juga dapat 10. Jadi sebelum Ibu mengakhiri materi kita hari ini, Ibu akan memberi tugas untuk pertemuan minggu depan, ya. Pertemuan minggu depan tetap dengan materi yang sama, yaitu tentang virus. Cuma kalian nanti akan membuat slogan di area sekolah, ya, untuk penyebaran infeksi virus HIV, ya. Slogannya bisa berbentuk poster, juga nyanyian atau puisi dan lain-lain, ya. Jadi minggu depan itu tugas untuk kalian. Dipilih salah satu kan bukan? Iya, pastinya dipilih antara salah satunya, ya. Yang paling menurut kalian menarik, ya. Sebelum kita mengakhiri, untuk ketua kelas silakan membaca doa dahulu ya. Silakan ketua kelas. Bersiap. Pak kiri, 3 tembaga, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja, terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Mungkin hanya sekedar informasi saja ya. Setelah pulang, jangan lagi ke mana-mana ya. Langsung pulang. Oke? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melia Roza, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Riri Asril Putri dan pengajar praktik saya adalah Ibu Erni Subianti. Kali ini saya masih bersama Ibu Nurbaiti sebagai guru SMA Negeri 1 Siantan, dan kali ini saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Erni Subianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurbaiti, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Senang sekali bersama Bu Erni dan Bu Nurbaiti. Juga terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Ya, Bu Erni sudah datang dari jauh dari Pulau Letung ke tempat saya ini. Pada saat ini kita melaksanakan pasca observasi yang telah Bu Nurbaiti lakukan, di mana pada pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nurbaiti atas keterlaksanaan observasi, yaitu supervisi akademik, pembelajaran akademik di sekolah yang telah kami lakukan. Dalam hal ini Ibu Nurbaiti adalah guru rekan sejawat saya, yang mana dalam pembelajarannya kemarin kami telah melakukan pra-observasi dan observasi yang telah terlaksana di SMA Negeri 1 Siantan, tepatnya di kelas 10-nya. Baiklah, Ibu Nurbaiti, izinkan saya pada kegiatan ini untuk memberikan
berikan beberapa pertanyaan di pasca observasi, yaitu observasi yang telah terlaksana di dalam kelas kemarin. Apakah Ibu Nurbaiti sudah bersedia untuk diberi beberapa pertanyaan? Terima kasih Bu Nurbaiti atas kesempatannya, atas waktu dan kesempatannya untuk bersama saya pada hari ini. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang mungkin saya berikan kepada Bu Nurbaiti, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran atau proses observasi yang telah Ibu rencana sebelumnya, dan tentunya kegiatan ini sudah terlaksana ya Bu, sehingga saya mungkin ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu Nurbaiti. Alhamdulillah, dengan adanya proses observasi di mana sebelumnya Ibu Melia bersama saya telah melakukan pra-observasi, dengan adanya pra-observasi saya bisa melakukan perencanaan dalam pembelajaran. Untuk perasaan saya, karena proses observasi ini sama dengan supervisi saya merasa senang karena saya bisa merefleksikan kembali pembelajaran yang saya lakukan agar kedepannya lebih baik lagi. Ya, baik Bu Nurbaiti, terima kasih atas jawabannya. Bahwasanya perasaan Bu Nurbaiti sangat senang ya, dan memang tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dari kegiatan atau observasi yang telah terlaksana. Kemudian baik Bu Nurbaiti, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pengembangan, area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu rencana sebelumnya. Baik, adapun area pengembangan yang telah saya lakukan dengan asesmen, yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan, di mana areal pengembangan pengetahuan saya melihat hasil diskusi peserta didik untuk menganalisis virus yang berbahaya dan merugikan, untuk melihat keaktifan siswa di diskusi di dalam kelompok dan tampil di depan kelas. Adapun area pengembangan keterampilan, selain peserta didik terampil dalam menyajikan hasil analisis di depan kelas, juga hasil diskusi dituangkan di dalam Canva, sehingga mereka terampil dalam penggunaan teknologi. Untuk langkah-langkah yang saya persiapkan, yaitu saya menyiapkan rencana pembelajaran atau RPP saya, dan media yang saya gunakan berupa Canva untuk presentasi dan video pembelajaran yang searah dengan tujuan pembelajaran. Baik Ibu Nurbaiti, terima kasih atas jawabannya mengenai area pengembangan. Jadi ada dua area pengembangannya. Yang pertama adalah area pengembangan penilaian pengetahuan, yaitu Ibu melihat adanya kemajuan ya pada hasil diskusi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah nilai keterampilan, di mana mungkin dalam penggunaan teknologi yang Bu Nurbaiti katakan anak-anak membuat menuangkan hasil diskusinya di dalam Canva ya Bu ya. Semoga atas apa yang telah Ibu rencanakan dan memang sudah terlaksana di dalam kelas. Kemudian sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu gunakan dengan menggunakan model discovery learning ya Bu Nurbaiti, dan dengan metode diskusi ya, semoga menambah kreativitas anak-anak sehingga sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang menuntun peserta didik untuk lebih kreatif dan aktif di dalam pembelajaran, serta mereka bisa berkolaborasi. Baik Bu Nurbaiti, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dan Ibu terapkan di dalam kelas
Apakah sudah berhasil? Menurut saya alhamdulillah terlaksana dengan baik. Cuma dalam pelaksanaan karena kita masih menggunakan kurikulum K13, saya belum terbiasa menggunakan pertanyaan tematik. Semoga kedepannya saya bisa membiasakan dengan penggunaan pertanyaan tematik untuk melihat kesiapan belajar siswa. Baik, Bu Nurbaiti, terima kasih atas jawabannya. Memang benar sekali karena di dalam melihat kesiapan belajar siswa mungkin bisa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tematik yang mungkin sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi mungkin kita belum menerapkan pembelajaran, membiasakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik untuk melihat kesiapan belajar siswa. Kemudian saya pun sudah melihat dari observasi Bu Nurbaiti di dalam kelas untuk keaktifan siswa, kemudian untuk kegiatan siswa bisa berdiskusi dengan baik, bisa saling menghargai dan bekerja sama. Baik Bu Nurbaiti, jadi pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian mungkin tadi Ibu katakan masih ada beberapa kekurangan yang mungkin dalam memberikan pertanyaan tematik untuk melihat kesiapan belajar siswa. Baik Bu Nurbaiti, sekarang bagaimana menurut Ibu tentang kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dan mungkin ini juga dialami oleh guru-guru yang lain, di mana selama ini saya selalu menggunakan metode konvensional atau ceramah ya Bu ya, karena metode ini dianggap lebih simpel, mudah dalam pelaksanaan. Akan tetapi dengan adanya praobservasi kemarin, saya ingin mencoba menggunakan metode diskusi agar peserta didik dapat berkolaborasi dan aktif serta bisa berpikir kritis. Ya, alhamdulillah dengan perencanaan yang matang Bu Nurbaiti ya, dari awal dengan adanya praobservasi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nurbaiti. Mungkin Bu Nurbaiti sangat mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan observasi yang telah dilakukan kemarin, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dan proses observasi berjalan dengan sangat baik karena tadi penuh dengan perencanaan dan persiapan yang sangat matang. Baik Bu Nurbaiti, ada lagi pertanyaan yang akan saya berikan, yaitu bagaimana ke depannya rencana yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin dengan model atau metode yang digunakan. Baik Bu, kalau saat observasi ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Di depan kedepannya saya ingin menggunakan model project based learning atau PBJL agar peserta didik bisa menghasilkan produk dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan metode diskusi dan bukan metode yang konvensional yang monoton seperti itu, agar anak bisa lebih berkolaborasi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, baik Bu Nurbaiti, dengan Ibu merencanakan telah terlaksana dan perencanaan tersebut ke depan untuk pembelajaran di kelas, Ibu menggunakan ya model pembelajaran yang berbeda lagi. Kemudian semoga dengan model pembelajaran dan metode yang ingin Ibu ke depannya Ibu pakai adalah metode diskusi agar anak-anak bisa berkolaborasi, kemudian saling menghargai. Mungkin di dalam diskusi ada beberapa pertanyaan atau tanggapan yang mana mereka bisa saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya. Dan mungkin apa yang Ibu rencanakan pada hari ini ya, bisa
terrealisasi di dalam pembelajaran. Mungkin dengan adanya observasi ini bagi Bu Nurbaiti bisa merencanakan pembelajaran yang lebih efektif lagi, yaitu tidak menggunakan pembelajaran yang konvensional, tentunya pembelajaran yang menuntun kepada peserta didik, sehingga pembelajaran di dalam kelas lebih bermakna sesuai dengan pembelajaran abad 21. Baiklah Ibu Nurbaiti, mungkin percakapan kita hanya sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya untuk perbaikan pembelajaran agar lebih baik lagi penerapannya di dalam kelas. Saya doakan semoga Ibu diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk pelaksanaannya agar terrealisasi. Baik, Ibu, bagaimana Ibu Erni, apakah ada tanggapan mengenai percakapan saya bersama Ibu Nurbaiti di pasca observasi? Baiklah, terima kasih Bu Melia Roza dan Ibu Nurbaiti yang sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi pembelajaran di kelas. Baik, untuk kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan selama pelaksanaan pasca observasi yang tadi baru dilaksanakan oleh Ibu Melia Roza dan Ibu Nurbaiti. Jadi untuk kegiatan pasca observasi ini kalau saya lihat sudah baik pelaksanaannya, karena Ibu Melia Roza sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Ibu Nurbaiti, sehingga Bu Nurbaiti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kegiatan selama observasi pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Jadi di sini Ibu Nurbaiti bisa mengevaluasi kembali proses observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa saja kekurangannya, kemudian bisa dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Jadi harapan saya semoga kegiatan ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya dan terus berkelanjutan untuk kegiatan observasi pembelajaran, baik itu di mata pelajaran biologi dan juga di mata pelajaran lainnya. Jadi saya rasa itu saja tanggapan saya Ibu Melia Roza dan Bu Nurbaiti untuk pelaksanaan kegiatan pasca observasi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.